Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Sani Mubarok dengan NIM belakang 145 dan beberapa teman kelompok saya Eka Damai Wirasari dengan NIM belakang 128, Arfian Rudi Chandra dengan NIM belakang 150, Rizal Dwi Andika dengan NIM belakang 111, Muhammad Muzaki Ardiansyah dengan NIM belakang 139, Amanda Lidiasari dengan NIM belakang 146, Lovina Rahma dengan NIM belakang 120, Orva Marito Sianturi dengan NIM belakang 131. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan bab tentang eksponensial dan fungsi logaritma. Fungsi eksponensial yaitu melakukan operasi matematika untuk mencari hasil pangkat. Sedangkan fungsi logaritma yaitu melakukan operasi matematika untuk mencari besar bilangan yang dilapangkan. Fungsi eksponensial dapat dipresentasikan dalam bentuk Y sama dengan F, buka kurung T, tutup kurung sama dengan B pangkat T. Buka kurung B lebih besar daripada 1, di mana Y dan T adalah variabel dependen dan independen masing-masing, dan B menunjukkan A basis eksponen tetap. Domain dari fungsi tersebut adalah himpunan semua bilangan real. Bentuk grafis. Grafik fungsi eksponensial mengambil bentuk umum dari kurva di gambar 10.1. Kurva yang ditarik didasarkan pada bilangan B sama dengan 2. Tetapi bahkan untuk nilai B lainnya, konfigurasi umum yang sama akan berlaku. Meski domain fungsi berisi negatif serta positif, rentang fungsi terbatas pada interval terbuka 0. Itu adalah variabel dependen Y selalu positif, terlepas dari tanda independen variabel T. Kemonotonan yang ketat dari fungsi eksponensial memiliki setidaknya dua implikasi yang menarik dan signifikan. Pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi eksponensial harus memiliki inverse fungsi, yang itu sendiri sangat monoton. Kebalikannya ini akan kita temukan ternyata menjadi fungsi logaritma. Kedua, karena monotoritas yang ketat berarti ada keunikan nilai T untuk nilai Y yang diberikan, dan karena rentang fungsi eksponensial adalah interval 0, maka kita harus dapat menyatukan bilangan positif apapun sebagai bilangan unik kekuatan basis B lebih besar dari 1. Fungsi eksponensial umum. Poin terakhir ini patut dicermati lebih dekat ya. Jika Y positif memang dapat dinyatakan sebagai kekuatan dari berbagai basis alternatif, maka harus ada prosedur umum konversi basis. Dalam kasus fungsi Y sama dengan 9 pangkat T, misalnya kita dapat dengan mudah mengubahnya menjadi Y sama dengan buka kurung 3 pangkat 2, tutup kurung T sama dengan 3 pangkat 2T. Jawabannya dapat ditemukan pada gambar 10.2, di mana kita ada dua kurva di gambar. Satu fungsi Y sama dengan F, buka kurung T, tutup kurung sama dengan B akar T, dan satu fungsi lain Y sama dengan G, buka kurung T, tutup kurung sama dengan B akar 2T. Karena eksponen dalam yang terakhir persis 2 kali lipat dari yang pertama, dan karena basis yang sama karena eksponen dalam yang terakhir persis 2 kali lipat dari yang pertama, dan karena basis yang sama diadopsi untuk kedua fungsi, penetapan nilai arbiter karena eksponen dalam yang terakhir persis 2 kali lipat dari yang pertama, dan karena basis yang sama diadopsi untuk kedua fungsi, penetapan nilai arbiter T sama dengan T kosong dalam fungsi G dan T sama dengan 2T kosong. Dalam fungsi F harus menghasilkan nilai yang sama. F buka kurung 2T kosong, tutup kurung sama dengan G buka kurung T kosong, tutup kurung sama dengan B pangkat 2T kosong, sama dengan Y kosong. Jadi jarak Y kosong J akan menjadi setengah dari jarak Y kosong K dengan alasan yang sama. Untuk setiap nilai Y, fungsi G harus tepat setengah jalan antara fungsi F dan sumbu vertikal. Mungkin disimpulkan oleh karena itu pengendaan eksponen memiliki efek kompresi kurva eksponensial setengah jalan menuju sumbu Y. Sedangkan membagi dua eksponen akan
panjang kurva menjauh dari sumbu Y menjadi 2 kali jarak horizontal. Sangat menarik bahwa kedua fungsi berbagi intercept vertikal yang sama. Basis pilihan. Apa yang mendorong diskusi tentang perubahan eksponen dari T ke si D adalah bahwa beberapa basis lebih nyaman dari yang lain sejauh menyangkut manipulasi matematika. Dalam kalkulus, basis yang lebih disukai adalah bilangan irasional tertentu yang dilambangkan dengan simbol E. Ketika basis E ini digunakan dalam fungsi eksponensial, ini disebut sebagai fungsi eksponensial alami. Contoh adalah Y sama dengan E pangkat T, Y sama dengan E pangkat 3T, Y sama dengan E pangkat RT. Fungsi ilustratif ini juga dapat dinyatakan dengan notasi alternatif. Y sama dengan EXP buka kurung T tutup kurung, Y sama dengan EXP, buka kurung 3T, tutup kurung, Y sama dengan AXP, buka kurung RT, tutup kurung. Di mana singkatan XP untuk eksponensial menunjukkan bahwa E memiliki eksponennya ekspresi dalam tanda kurung. Pilihan nomor aneh seperti E sebagai basis pilihan keraguan tampak membingungkan. Tapi ada alasan bagus untuk pilihan ini. Untuk fungsinya E pangkat T memiliki sifat luar biasa sebagai turunan sendiri. Itu adalah D per dt E pangkat T sama dengan E pangkat D. Fakta yang mempengaruhi pekerjaan diferensiasi menjadi tidak ada pekerjaan sama sekali. Apalagi dipersenjatai dengan ini. Aturan diferensi untuk dibuktikan dalam bagian gambar 10.5 juga akan mudah untuk menemukan turunan dari fungsi eksponensial alami yang lebih rumit seperti Y sama dengan AE pangkat RT. Untuk melakukan ini pertama, misalkan W sama dengan RT, sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan AE pangkat W, di mana W sama dengan RT dan AR adalah konstanta. Kemudian dengan aturan rantai kita dapat menulis DY per DT sama dengan DY per dw dt sama dengan AE pangkat W buka kurung R tutup kurung sama dengan R AE pangkat RT. Itu adalah DY per dt sama dengan AE pangkat RT sama dengan R AE pangkat RT. Kenyamanan matematis dari basis E harus cukup jelas. Sekian dari presentasi saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu materi tentang basis pilihan. Apa yang mendorong diskusi tentang perubahan eksponen dari R ke CR adalah pertanyaan tentang konversi base. Tetapi, dengan memberikan kelayakan konversi dasar, mengapa orang ingin melakukannya? Satu jawaban adalah bahwa beberapa basis lebih nyaman daripada yang lain sejauh menyangkut manipulasi matematika. Anehnya, dalam kalkulus, basis yang disukai kebetulan adalah bilangan irasional tertentu yang dilambangkan dengan simbol E. E sama dengan 2,71828. Ketika basis E ini digunakan dalam fungsi eksponensial, ini disebut dengan fungsi eksponen alami. Contohnya adalah Y sama dengan E pangkat 3. Fungsi ilustratif ini juga dapat dinyatakan dengan notasi alternatif. Y sama dengan EXP dalam kurung T, Y sama dengan EXP dalam kurung 3T, Y sama dengan AEXP dalam kurung RT, di mana singkatan EXP sama dengan untuk eksponensial, menunjukkan bahwa E harus memiliki ekspresi dalam tanda kurung sebagai eksponennya. Materi selanjutnya adalah fungsi eksponensial alami dan pertumbuhan. Pertanyaan terkait yang masih belum terjawab adalah bagaimana angka E didefinisikan? Apakah itu memiliki makna ekonomi selain signifikasi matematisnya sebagai basis yang nyaman? Dan dengan cara apa fungsi eksponensial alami diterapkan pada analisis? Mari kita perhatikan fungsi berikut yang ada di bawah. Jika nilai yang lebih besar dan lebih besar ditetapkan untuk M, maka Fm juga akan mengasumsikan nilai yang lebih besar. Secara khusus ditemukan bahwa F1 sama dengan 1 ditambah 1 per 1 pangkat 1 sama dengan 2. F2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2,25.
F3 sama dengan 1 ditambah 1/3 pangkat 3 sama dengan 2,37037. F4 sama dengan 1 plus 1/4 pangkat 4 sama dengan 2,44141. Selain itu, jika M dinaikkan tanpa batas, maka Fm akan konvergen ke bilangan 2.71828. Sebagai kasus khusus untuk X sama dengan 1, kita temukan bahwa hasilnya 2,7182819. Jadi, jika kita menginginkan angka yang akurat hingga 5 tanpa desimal, kita dapat menulis E sama dengan 2,71828. Perhatikan bahwa kita tidak perlu khawatir tentang suku-suku berikutnya dalam deret tak hingga, karena besarnya akan diabaikan jika kita hanya memperhatikan 5 tanpa desimal. Sebuah interpretasi ekonomi E. Secara matematis, bilangan E adalah ekspresi limit. Tetapi apakah itu juga memiliki makna ekonomi? Jawabannya adalah bahwa hal itu dapat diartikan sebagai hasil dari cara khusus dari bunga majemuk. Misalkan dimulai dengan pokok atau modal sebesar $1, kita menemukan bankir hipotesis untuk menawarkan kepada kita tingkat bunga yang tidak biasa sebesar 100% per tahun atau bunga $1 per tahun. Jika nilai aset kita pada akhir tahun akan menjadi $2, maka akan menyatakan nilai ini dengan V1, di mana angka dalam tanda kurung menunjukkan frekuensi peracikan dalam 1 tahun. Namun, jika bunga dimajemukkan setiap setengah tahun, bunga sebesar 50% atau setengah dari 100% dari pokok akan diperoleh pada akhir 6 bulan. Oleh karena itu, kita akan memiliki $1,50 sebagai pokok baru selama periode 6 bulan kedua, di mana bunga akan dihitung sebesar 50% dari $1,50. Dengan demikian, nilai aset akhir tahun kami akan menjadi 1,50 atau 1 plus 50% itu adalah V2 sama dengan 1 plus 50%, 1 plus 50% sama dengan 1 plus 1 per 2 pangkat 2. Dalam kasus yang membatasi, ketika bunga dimajemukkan terus-menerus sepanjang tahun, yaitu ketika M menjadi tak terbatas, nilai aset akan tumbuh secara bola salju menjadi pada akhir 1T. Jadi, angka E sama dengan 2,71828 dapat diinterpretasikan sebagai nilai akhir tahun yang akan ditumbuhkan oleh pokok sebesar $1 jika bunga dengan tingkat bunga 100% per tahun dimajemukkan. Terus-menerus perhatikan bahwa tingkat bunga 100% hanyalah tingkat bunga nominal, karena jika $1 menjadi $E sama dengan $2,71 setelah 1 tahun. Tingkat bunga efektif dalam hal ini kira-kira 172% per tahun. Penggabungan bunga dan fungsi AE pangkat RT. Proses peracikan minat berkelanjutan yang baru saja selesai dibahas dapat digeneralisasikan dalam 3 arah. 1. Lebih banyak tahun peracikan. 2. Pokok selain $1, dan 3. Tingkat bunga nominal selain 100%. Jika pokok $1 menjadi $E setelah 1 tahun peracikan berkelanjutan, dan jika kita biarkan $E menjadi kepala sekolah baru di tahun kedua, dalam kurung, di mana setiap dolar akan tumbuh lagi menjadi $E, maka nilai aset kita pada akhir 2 tahun jelas akan menjadi $E dalam kurung E sama dengan $E pangkat 2. Dengan cara yang sama, itu akan menjadi $E pangkat 3 pada akhir 3 tahun atau lebih. Lebih umum akan menjadi $E pangkat T setelah T tahun. Selanjutnya, mari kita ubah pokok dari $1 menjadi jumlah yang tidak ditentukan. $A, perubahan ini adalah dengan mudah diurus. Jika $1 akan tumbuh menjadi $E pangkat T setelah tahun peracikan terus-menerus pada tingkat nominal 100% per tahun, masuk akal bahwa $A akan tumbuh menjadi $AE pangkat T. Dan yang kedua, tingkat pertumbuhan seketika. Harus ditunjukkan bagaimanapun bahwa penggabungan bunga adalah ilustrasi tetapi tidak eksklusif.
interpretasi fungsi eksponensial alami AE pangkat RT penggabungan bunga. Bab hanya mencontohkan proses umum pertumbuhan eksponensial. Dalam kurung di sini pertumbuhan jumlah modal uang dari waktu ke waktu. Dan kita dapat menerapkan fungsi tersebut dengan baik pada pertumbuhan populasi, kekayaan, atau modal real. Didapatkan pada beberapa konteks selain bunga majemuk, koefisien R di AE pangkat RT tidak lagi menunjukkan tingkat bunga nominal. Apa makna ekonomi yang kemudian diambil? Itu jawabannya adalah bahwa R dapat diinterpretasikan kembali ke laju pertumbuhan fungsi sesaat AE pangkat RT. Faktanya, inilah mengapa kami telah mengadopsi simbol R untuk laju pertumbuhan. Di yang pertama tempat, mengingat fungsi V sama dengan AE pangkat RT yang memberikan nilai V pada setiap titik waktu. Laju pertumbuhan V dapat ditemukan di yang pertama tempat, mengingat fungsi V sama dengan AE pangkat RT yang memberikan nilai V pada setiap titik waktu. Laju pertumbuhan V dapat ditemukan dalam turunan dV per dt sama dengan R AE pangkat RT sama dengan RV. Tetapi laju pertumbuhan V hanyalah laju pertumbuhan yang dinyatakan dalam relatif dalam kurung persentase istilah, yaitu dinyatakan sebagai rasio terhadap nilai V itu sendiri. Jadi untuk setiap yang diberikan titik waktu kita punya laju pertumbuhan V sama dengan dV per dt per V sama dengan RV sama per V sama dengan R. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, beberapa pengamatan harus dilakukan tentang tingkat pertumbuhan ini. Tapi pertama-tama, mari kita perjelas hal mendasar tentang konsep itu, yaitu perbedaan antara titik waktu dan periode waktu. Variabel V dalam kurung menunjukkan sejumlah uang atau ukuran populasi dan lain-lain adalah konsep stop yang berkaitan dengan pernyataan beberapa banyak yang ada pada saat tertentu. Dengan demikian, V terkait dengan konsep titik waktu. Di setiap titik waktu, V mengambil nilai unik. Perubahan V di sisi lain mewakili aliran yang melibatkan pertanyaan, berapa banyak yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, perubahan V dan dengan cara yang sama, laju perubahan V harus mengacu pada beberapa periode waktu tertentu, katakanlah per tahun. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan berkelanjutan dan terpisah. Diskusi sebelumnya, meskipun menarik secara analitis, masih terbuka untuk dipertanyakan sejauh ini berkaitan dengan relevansi ekonomi, karena pada kenyataannya pertumbuhan tidak selalu terjadi secara terus-menerus, bahkan dalam peracikan bunga. Untungnya bagaimanapun, bahkan untuk kasus pertumbuhan diskrit di mana perubahan terjadi hanya sekali per periode daripada instan untuk instan, fungsi pertumbuhan eksponensial terus-menerus dapat digunakan. Untuk satu hal, dalam kasus ini makna frekuensi peracikan relatif tinggi, meskipun tidak terbatas. Nama saya Rizal Duandika, 3 NIM terakhir 111. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Suatu variabel dinyatakan sebagai fungsi logaritma dari variabel lain. Fungsi tersebut disebut ketika sebagai fungsi logaritma. Kami telah melihat dua versi jenis ini fungsi dalam 10.12 dan 10.13, yaitu T log E Y dan T log E Y dalam kurung sama dengan in Y, yang berbeda satu sama lain hanya dalam hal basis logaritma. Fungsi log dan fungsi eksponensial. Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, fungsi log adalah fungsi inverse
dari fungsi eksponensial tertentu. Pemeriksaan dua fungsi log sebelumnya akan mengkonfirmasi bahwa mereka memang fungsi inverse dan masing-masing dari fungsi eksponensial. Y sama dengan B pangkat T dan Y sama dengan E pangkat T. Karena fungsi log yang dikutip adalah hasil dari pembalikan peran dependen dan variabel independen dari fungsi eksponensial yang sesuai, Anda harus menyadari diri tentunya saja simbol T digunakan di sini sebagai simbol umum, dan itu tidak selalu berarti waktu. Bahkan ketika itu terjadi, penampilannya sebagai variabel dependen tidak berarti. Waktu itu ditentukan oleh beberapa variabel Y. Itu hanya berarti bahwa nilai Y yang diberikan diaktifkan dengan titik waktu yang unik. Sebagai fungsi inverse dan fungsi yang meningkatkan secara ketat atau eksponensial, fungsi logaritmik juga harus benar-benar meningkat, yang konsisten dengan pernyataan kami sebelumnya bahwa semakin besar angka, semakin besar logaritmanya ke basis tertentu. Properti ini mungkin dinyatakan secara simbolis dalam dua proposisi berikut untuk dua nilai positif dari Y dalam kurung Y1 dan Y2. In Y1 sama dengan in Y2. Y1 sama dengan Y2. In Y1 lebih besar dari in Y2. Y1 lebih besar dari Y2. Kemonotonan dan sifat umum lainnya dari fungsi logaritma dapat dilihat dengan jelas dari grafiknya. Diberikan grafik fungsi eksponensial Y sama dengan E pangkat T. Kita dapat memperoleh grafik dari fungsi log yang sesuai dengan memplot ulang grafik aslinya dengan dua sumbu dialihkan. Hasil penggambaran ulang tersebut diilustrasikan pada gambar 10.3. Perhatikan bahwa jika grafik gambar 10.3b diletakkan di atas grafik gambar 10.3a dengan sumbu Y pada sumbu Y dan sumbu T pada sumbu T, kedua kurva harus bertepatan persis seperti yang terlihat pada gambar 10.3 dengan sumbu yang dipertukarkan. Di sisi lain, kedua fungsi berikut adalah grafiknya. Konsekuensi ketiga dari hubungan bayangan cermin adalah bahwa sama seperti Y sama dengan ET memiliki intercept vertikal pada satu fungsi log T sama dengan log E Y harus melintasi sumbu horizontal pada Y sama dengan 1, menunjukkan bahwa log 1 sama dengan 0. Sejauh horizontal ini, intercept tidak mempengaruhi oleh basis logaritma. Misalnya log 10 1 sama dengan 0. Juga kita dapat menyimpulkan dari bentuk umum kurva log pada gambar 10.3b bahwa untuk basis apapun, untuk verifikasi kita dapat memeriksa dua set contoh logaritma umum dan natural diberikan dalam sek 10.3. Selanjutnya kita dapat mencatat bahwa log Y tidak terhingga, min tidak terhingga, AS tidak terhingga 0 pangkat plus. Perbandingan grafis dari fungsi logaritma dan fungsi eksponensial dalam gambar 10.3 didasarkan pada fungsi sederhana Y sama dengan E pangkat T dan T sama dengan in Y.
Hasil umum yang sama akan berlaku jika kita membandingkan fungsi eksponensial umum Y sama dengan AE pangkat RT dengan fungsi log yang sesuai dengan konstanta positif A dan R untuk menekan atau memperpanjang kurva eksponensial tetap akan menyerupai bentuk umum gambar 10.3a, kecuali bahwa intercept vertikalnya akan berada di Y sama dengan A daripada di Y sama dengan 1. Ketika T sama dengan 0, kita memiliki Y sama dengan AE pangkat RT, AE pangkat 0 sama dengan A. Fungsi inversenya karenanya harus memiliki intercept horizontal pada Y sama dengan A. Secara umum dengan mengacu pada garis 45 derajat, kurva log yang sesuai akan menjadi bayangan cermin dari kurva eksponensial. Jika ekspresi aljabar spesifik dari inverse Y sama dengan AE pangkat RT diinginkan, itu bisa menjadi diperoleh dengan mengambil log natural dari kedua sisi fungsi eksponensial ini yang menurut proporsi pertama dalam 10.15 akan membiarkan persamaan tidak terganggu dan kemudian penyelesaian untuk T. In Y sama dengan in dalam kurung AE pangkat RT sama dengan in A plus RT, in E sama dengan in A plus RT. Y sama dengan in Y min in A per R. R tidak sama dengan 0. Hasil ini, fungsi log merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial Y sama dengan AE pangkat RT sebagai diklaim sebelumnya. Fungsi dalam 10.17 memiliki intercept horizontal pada Y sama dengan A. Karena ketika Y sama dengan A, kita memiliki in Y sama dengan in A, dan karena itu T sama dengan 0. Saya Muhammad Muzaki Ardiansa, NIM 139, akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Baik, yang pertama yaitu konversi dasar. Dalam poin 10.2 dinyatakan bahwa fungsi eksponensial Y sama dengan AB pangkat T selalu dapat diubah menjadi fungsi eksponensial normal Y sama dengan AE pangkat RT. Sekarang kita akan menurunkan sebuah konversi untuk sebuah rumus. Kita tidak akan menjadikan AB pangkat T, kita akan mengkonversi pernyataan yang lebih umum, yaitu AB menjadi AE pangkat RT. Karena inti masalahnya adalah untuk menemukan R dari nilai-nilai yang diberikan B dan C, maka rumusnya menjadi E pangkat R sama dengan B pangkat C. Contoh yang pertama, ubah Y sama dengan 2 pangkat T ke fungsi eksponen alami. Di sini kita memiliki A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Oleh karena itu, R sama dengan C in B sama dengan in 2, dan fungsi eksponensial yang diinginkan adalah Y sama dengan AE pangkat RT sama dengan E pangkat in 2T. Contoh yang kedua, ubah Y sama dengan 3 dalam kurung 5 pangkat 2 ke fungsi eksponen alami. Nah, dalam contoh ini A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2. Rumus R sama dengan in BC sama dengan C in B memberi kita R sama dengan 2 in 5. Oleh karena itu, fungsi yang didapat adalah Y sama dengan AE pangkat RT sama dengan 3E pangkat 2 in 5T. Nah, selanjutnya jika kita mau kita bisa menghitungnya. 2 in 5 sama dengan in 25 ditambah 2,3026 log 1025, itu rumusnya, ketetapannya. Jadi sama dengan 2,3026 dikali 1,3979 sama dengan 3,2188.
Jadi hasil sebelumnya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan 3E pangkat 3,2188T. Tentu saja juga memungkinkan untuk mengubah fungsi log dari T sama dengan log BY menjadi fungsi log alami yang setara. Untuk itu cukup menerapkan aturan keempat algoritma yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebelumnya kita telah mengikuti praktik menyatakan T sebagai fungsi dari Y ketika fungsi tersebut logaritmik. Satu-satunya alasan untuk melakukannya adalah menekan hubungan fungsi terbalik antara fungsi eksponen dengan fungsi logaritma. Ketika fungsi log dipelajari dengan sendirinya, kita akan menulis Y sama dengan in T, bukan N sama dengan in Y, seperti biasa. Normalnya tidak ada aspek analitis dari diskusi yang akan terpengaruh oleh pertukaran simbol yang seperti ini. Turunan fungsi eksponensial dan logaritma. Sebelumnya telah dikatakan bahwa fungsi E pangkat T adalah turunannya sendiri. Ternyata fungsi log alami in T juga memiliki turunan yang cukup mudah, yaitu D in T per dt sama dengan 1 per T. Fakta ini memperkuat preferensi untuk basis E. Mari kita buktikan validasi kedua rumus turunan ini, dan kemudian kita akan menyimpulkan rumus turunan untuk varian tertentu dari pernyataan log dan eksponensial E pangkat T dan in T. Perhatikan bahwa T mendekati N+, M cenderung tak terhingga. Jadi untuk menemukan turunan yang diinginkan, kita dapat mengambil limit dari persamaan terakhir dari persamaan sebelumnya sebagai M mendekati tak hingga, sehingga dapat didapatkan persamaan yang dapat Anda lihat di layar. Karena N dapat berupa bilangan apapun yang logaritmanya didefinisikan, bagaimanapun kita dapat mengeneralisasi hasil ini dan menulis sig aksen T sama dengan D in T per dt sama dengan 1 per T. Ini membuktikan aturan fungsi log untuk T mendekati N+. Kasus T mendekati N pangkat min membutuhkan beberapa perubahan, tapi inti dari pembuktiannya serupa. Nah, sekarang turunan dari Y sama dengan in T memiliki nilai persamaan yang dapat Anda lihat di layar. Nah, hasil yang sama seperti untuk kasus T mendekati N+, ini melengkapi bukti aturan fungsi log. Perhatikan sekali lagi bahwa dalam proses pembuktian tidak ada nilai numerik tertentu yang digunakan, dan hasilnya dapat diterapkan secara umum. Baik, itu saja dari saya, Muhammad Muzaki Ardiansyah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Amanda Lydia Sari ingin melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Muzaki Ardiansyah, yaitu tentang fungsi eksponensial. Bilangan eksponen adalah bentuk angka yang bersifat perkalian dengan angka yang sama, sehingga kemudian angka yang sama sebagai singkatnya dari perkalian. Eksponensial juga sering digunakan dari berbagai bidang ekonomi, biologi, kimia, dan matematika, juga sebagai ilmu komputer yang saling berhubungan pada kinerja ilmu matematika dan kimia. Fungsi eksponensial sebagai logaritma yang terkait dengan erat serta memiliki aplikasi penting dalam perekonomian yang saling berkaitan dengan masalah ekonomi secara umum. Selanjutnya, fungsi eksponensial dan grafiknya. Fungsi eksponensial adalah pemetaan bilangan real X ke A dengan ketentuan A lebih dari 0. A tidak sama dengan 1. X bagian dari R. Fungsi eksponensial dengan memiliki sifat diantaranya adalah sebagai berikut. Kurva yang terletak di atas sumbu X yang berfungsi sebagai bilangan positif. Yang kedua, grafik yang memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Yang ketiga, grafik yang menanjak pada bilangan X lebih dari 1. Grafik yang menurun pada bilangan 0 kurang dari X kurang dari 1. Sifat-sifat fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial f dalam kurung T sama dengan 2T. Yang pertama, kurva yang terletak di atas sumbu yang berfungsi sebagai bilangan positif. Yang kedua,
Grafik memotong tegak lurus sumbu Y hanya di titik 0,1. Yang ketiga, grafik yang menanjak pada bilangan X kurang dari 1. Bentuk bilangan eksponensial. Bilangan eksponensial 0 adalah suatu bilangan eksponensial dengan A berpangkat 0 dan bernilai sama dengan 1. Jika A bilangan real, maka A0 sama dengan 1. Bilangan eksponensial negatif adalah suatu bilangan eksponensial dengan A berpangkat negatif jika A dalam kurung X. Bilangan eksponensial pecahan. Bilangan eksponensial pecahan suatu bilangan eksponensial dengan samaan eksponen. Contoh yang pertama yaitu bentuk A pangkat F dalam kurung X sama dengan A pangkat P. Penyelesaiannya F dalam kurung X sama dengan P. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 8 akar 2. Penyelesaian 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 8 akar 2. 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 per 2. 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 3 plus 1 per 2. 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 2 pangkat 7 per 2. 2X min 1 sama dengan 7 per 2. 2X sama dengan 7 per 2 plus 1. 2X sama dengan 9 per 2. X sama dengan 9 per 2 dibagi 2 sama dengan 9 per 2. Contoh yang kedua, bentuk A pangkat F dalam kurung X sama dengan A pangkat G dalam kurung X. Penyelesaiannya F dalam kurung X sama dengan G dalam kurung X. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan akar 9 pangkat X min 1 sama dengan 27 pangkat 2X min 5. Penyelesaian akar 9 pangkat X min 1 sama dengan 27 pangkat 2X min 5. 9 pangkat X min 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 3 dalam kurung 2X min 5. 3 pangkat 2 dalam kurung X min 1 per 2 sama dengan 3 pangkat 3 dalam kurung 2X min 5. 3 pangkat X min 1 sama dengan 3 pangkat 6X. Nama saya Lovina Rama Ertasari dengan 3 NIM terakhir 120. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Waktu optimal, apa yang telah kita pelajari tentang fungsi eksponensial dalam sekarang dapat diterapkan pada beberapa masalah sederhana dari waktu yang optimal. Masalah penyimpanan anggur. Misalkan dealer anggur tertentu memiliki jumlah tertentu. Katakanlah sebuah kasus anggur yang dapat ia jual pada saat ini T sama dengan 0 untuk sejumlah SK atau toko lain untuk beberapa lama dan kemudian menjual pada nilai yang lebih tinggi. Nilai pertumbuhan V anggur diketahui sebagai fungsi waktu berikut, bisa kalian lihat. Sehingga jika T sama dengan 0 dijual sekarang, maka V sama dengan K. Masalahnya adalah untuk memastikan kapan ia harus menjual untuk memaksimalkan keuntungan dengan asumsi biaya penyimpanan 0. Karena biaya anggur adalah biaya tenggelam, anggur sudah dibayar oleh dealer dan karena biaya penyimpanan diasumsikan tidak ada, untuk memaksimalkan keuntungan sama dengan memaksimalkan pendapatan penjualan atau nilai V. Salah satu menangkap, namun setiap nilai V yang sesuai dengan titik tertentu mewakili jumlah dolar yang dapat diterima pada tanggal yang berbeda, dan karena elemen bunga yang terlibat tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai V pada tanggal lain. Jalan keluar dari kesulitan ini adalah dengan mendiskontokan setiap angka V menjadi ekuivalen nilai sekarang, nilai pada waktu sama dengan 0, karena kemudian semua nilai akan berada pada pijakan yang sebanding. Mari kita asumsikan bahwa tingkat bunga atas dasar pengandaan kontinu berada pada tingkat R. Kemudian menurut gambar 10.11, nilai sekarang dari V dapat dinyatakan sebagai yang tertera pada PPT saat ini. Nah, A yang menunjukkan nilai sekarang dari V itu sendiri merupakan fungsi dari 1. Oleh karena itu, masalah kita sama dengan menemukan nilai T yang memaksimalkan A, kondisi pemaksimalan kondisi orde pertama untuk
memaksimalkan 4 adalah memiliki dA atau dt. dA per dt sama dengan 0. Untuk mencari turunan ini, kita dapat membedakan 10.22 secara langsung terhadap T atau melakukan secara tidak langsung dengan terlebih dahulu mengambil log natural dari kedua sisi dan kemudian mendiferensiasikan terhadap 1. Nah, untuk ilustrasinya dapat kita lihat bawah ini. Pertimbangan biaya penyimpanan akan menimbulkan kesulitan yang belum kami tangani. Kemudian di bab ini kita akan kembali ke masalah jika R sama dengan 0,10. Misalnya maka T sama dengan 25 dan dealer harus menyimpan kotak anggur selama 25 tahun. Pada rumus di bawah ini, dalam ekspresi kiri hanya mewakili laju pertumbuhan nilai anggur V, sehingga laju pertumbuhan V memang merupakan ekspresi tangan kiri pada kondisi orde pertama. Bisa teman-teman lihat di PPT ini. Selanjutnya, ekspresi kanan R adalah sebaliknya. Tingkat bunga atau tingkat pertumbuhan bunga majemuk dari dana tunai yang dapat diterima jika anggur dijual segera merupakan aspek biaya peluang dari penyimpanan anggur. Dengan demikian, persamaan dari dua tingkat sesaat seperti yang diilustrasikan pada gambar 10.4 adalah upaya untuk menahan anggur sampai keuntungan penyimpanan benar-benar hilang, yaitu menunggu sampai saat tingkat menurun. Pertumbuhan nilai anggur yang dicocokkan dengan tingkat bunga konstan uang tunai kwitansi penjualan. Urutan bisnis berikutnya adalah memeriksa apakah nilai T memenuhi kondisi urutan kedua untuk memaksimalkan 4. Turunan kedua dari 4 bisa teman-teman lihat pada gambar yang pertama. Kemudian tetapi karena suku akhir hilang, ketika kita mengevaluasinya pada titik equilibrium atau optimum di mana dA per dt sama dengan 0, seperti kurva yang ada di PPT sekarang ini. Menjelaskan materi terakhir dari fungsi eksponensial dan logaritma, yaitu aplikasi eksponensial lebih lanjut dan derivatif logaritma. Pembahasan pertama yaitu menemukan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial dapat dirumuskan sebagai PT sama dengan PO E pangkat RT, atau R sama dengan 1 per T inverse PT per PO, di mana PT sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke-T, PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun dasar, dan T merupakan jangka waktu, R merupakan laju pertumbuhan penduduk, dan E merupakan bilangan eksponensial yang besarnya 2,718128. Laju pertumbuhan juga memiliki karakteristik, diantaranya ialah apabila nilai R lebih besar dari 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Dan apabila R lebih kecil dari 0, artinya pertumbuhan penduduk mengalami negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Dan apabila R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Contohnya, pada tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 206.730 jiwa. Kemudian pada tahun 2010, penduduk Kabupaten A berubah menjadi 278.741 jiwa. Berapakah laju pertumbuhan penduduk eksponensial Kabupaten A per tahunnya? Dari soal tersebut, diketahui PO sama dengan 206.730, PT sama dengan 278.741, T sama dengan 2010 min 2000 sama dengan 10. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan penduduk eksponensial, dapat kita ketahui laju pertumbuhan penduduk Kabupaten A per tahunnya, yaitu sebagai berikut. R sama dengan 1/10 inverse 278.741 per 206.730.
R sama dengan 1/10 inverse 1,348333575197. R sama dengan 0,02988944122035, sehingga laju pertumbuhan penduduk eksponensial Kabupaten A per tahunnya ialah 0,0299 atau 2,99%. Pembahasan selanjutnya ialah laju pertumbuhan kombinasi fungsi. Untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita periksa laju pertumbuhan sesaat dari produk dua fungsi waktu berikut ini. Diketahui Y sama dengan UV, di mana U sama dengan fungsi T, V sama dengan fungsi turunan T. Dengan mengambil logaritma natural dari Y, kita memperoleh inverse Y sama dengan inverse V tambah inverse U. Dengan demikian, laju pertumbuhan yang diinginkan ialah RY sama dengan D per DT inverse Y sama dengan D per DT inverse U plus D per DT inverse V. Tetapi karena dua suku di sisi kanan masing-masing merupakan laju pertumbuhan U dan V, jadi kita punya aturan RUV sama dengan RU plus RV. Apabila dinyatakan dengan kata-kata, tingkat pertumbuhan sesaat suatu produk ialah jumlah dari laju pertumbuhan seketika komponen yang sama. Dengan prosedur yang sama, perbedaan antara laju pertumbuhan hasil bagi dengan tingkat pertumbuhan komponen dapat ditunjukkan oleh rumus berikut. RU per V sama dengan RU min RV. Bila kita gambarkan logaritma natural dari fungsi Ft terhadap T dalam suatu diagram dua dimensi, kemiringan kurva yang bersangkutan akan memberikan laju pertumbuhan Ft. Ini memberikan dasar pemikiran yang dinamakan bagian skala Semilog yang digunakan untuk membandingkan laju pertumbuhan dari variabel yang berbeda atau laju pertumbuhan dari variabel yang sama di negara yang berbeda. Contohnya, ekspor barang suatu negara G sama dengan GT memiliki laju pertumbuhan A per T, dan ekspor jasanya S sama dengan ST memiliki laju pertumbuhan B per T. Berapa laju pertumbuhan total ekspornya? Karena total ekspor adalah XT sama dengan GT tambah ST, yaitu suatu penjumlahan, maka laju pertumbuhannya akan menjadi Rx sama dengan G per X Rg tambah S per X Rs sama dengan G per X kali A per T plus S per X kali B per T sama dengan GA plus SB per XT. Pembahasan yang ketiga ialah elastisitas titik. Kita telah melihat bahwa bila diketahui Y sama dengan F1, maka derivatif inversi Y mengukur laju pertumbuhan seketika dari Y. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi bila diketahui fungsi Y sama dengan Fx. Kita diferensiasikan inversi Y terhadap inverse X, bukan terhadap X. Untuk memulainya, mari kita definisikan U sama dengan inverse Y dan V sama dengan inverse X. Kemudian kita dapat mencari rangkaian yang menghubungkan U dengan Y dan kemudian X dengan V sebagai berikut. Bisa dilihat dari tabel di bawah berikut ini. Tetapi tepatnya pernyataan tersebut merupakan elastisitas titik atau point elasticity dari fungsinya. Oleh karena itu, kita telah membuat prinsip umum bahwa untuk fungsi Y sama dengan Fx, elastisitas titik dari Y terhadap X adalah EY X sama dengan D inverse Y per D inverse X. Perlu diperhatikan bahwa subskrip YX dalam simbol ini merupakan suatu indikator bahwa Y dan X merupakan dua variabel yang terlibat dan bukan menyatakan perkalian Y dengan X.
Ini tidak seperti halnya di mana subscript menunjukkan hasil kali. Sekali lagi, kita sekarang mempunyai cara lain untuk mencari elastisitas titik fungsi dengan menggunakan logaritma, yang sering bisa membuktikan pendekatan yang lebih mudah bila fungsi yang diberikan adalah dalam bentuk perkalian atau pembagian. Contoh 3. Carilah elastisitas titik dari permintaan Q sama dengan K per P, di mana K merupakan konstanta positif. Ini merupakan persamaan hiperbola 4 persegi panjang, dan seperti diketahui, fungsi permintaan dalam bentuk ini mempunyai elastisitas titik tunggal pada semua titik. Karena logaritma natural dari fungsi permintaan adalah inverse Q sama dengan inverse K min inverse P, maka elastisitas permintaan Q terhadap P adalah ED sama dengan D inverse Q per D inverse P sama dengan min 1, atau nilai mutlak ED sama dengan 1. Aturan rantai derivatif juga berlaku untuk elastisitas, yaitu jika diketahui fungsi Y sama dengan GW, di mana W sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.